ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, kita adalah hamba Allah, maka hendaklah kita pastikan yang kita lakukan benar-benar kita telah memahami status kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba Allah tentu totalitas di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah di dalam bahasa Al-Quran adalah at-tawakkul 'alallahi azza wa jalla. Berserah diri kepada Allah di dalam bahasa Al-Quran namanya at-tawakkul, bertawakal. Tawakal kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya adalah min aqwa al asbabillati yadfa'u bihal abdu ma la yutiqu min adzal khalqi wa zulmihim wa udwanihim. Tawakal kepada Allah adalah sebab yang paling kuat atau a'zamul asbab, sebab yang paling agung, sebab yang paling besar yang akan menjadi penghalang terhadap gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka makhluk Allah karena kedengkiannya ingin berbuat aniaya yang mencelakakan saudaranya. Oleh karenanya, di antara sebab-sebab dari 10 sebab seorang terlindungi dari gangguan jin berupa sihir dan ain adalah bersandar, berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kembali definisi tawakal. Berkata Syekh Abdul Razak, dan ini merupakan kesimpulan dari beberapa penjelasan ulama mengenai makna tawakal,
At-tawakkulu huwa thiqatul qalbi wa'timaduhu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a badlil asbabi al-masyru'ah fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati nabiyhi alaihi assalatu wassalam. Tawakal itu adalah thiqatul qalbi, yaqinul qalbi, imanul qalbi, keyakinan di hati, keimanan di hati, ditandai dengan totalitas di dalam menyandarkan segala urusan kepada Allah, ma'a badli. Badli bermakna juhdi, sa'i, ma'a juhdi, ma'a sa'i, disertai dengan sungguh-sungguh, dengan juhdun, dengan kesungguhan di dalam melakukan sebab-sebab sebagaimana dianjurkan di dalam syariat yang disebutkan di dalam kitabullah azza wa jalla dan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Sebab-sebab yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyerahkan setelah berusaha dengan sekuat tenaga melaksanakan sebab-sebab untuk mendapatkan perlindungan dari malapetaka, dari gangguan jin berupa sihir dan ain. Dia berserah diri kepada Allah dengan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita ingat kembali perlindungan akan didapat ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, diucapkannya di akhir doa yang dimohon kepada Allah ketika hendak tidur. Nabi memberikan kepada kita bimbingan, siapa yang ketika hendak tidur berdoa dengan doa ini, dan Nabi perintahkan agar doa ini menjadi doa terakhir yang diucapkan. Siapa yang meninggal, Allah kehendaki di dalam takdirnya dia meninggal pada malam itu, setelah baca doa ini hingga datangnya malam kembali, dia memohon kepada Allah dengan keyakinan dan kesungguhan di dalam dia mengucapkan dan yakin akan doa ini membawa kebaikan, yaitu dia mengucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika walda'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Siapa, kata Nabi, yang dia meninggal setelah membaca doa ini ketika hendak tidurnya, maka dia meninggal mitatan alal fitrah, kematiannya di atas fitrah, kematiannya di atas tauhid, kematiannya dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman hafizahu Allah azza wa jalla wa asamahu falan yusibahu makruhun abada. Termasuk dengan doa-doa ini, dengan perlindungan yang dimohon Allah melindungi, dengan segala ketaatan yang dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kepadanya. Wa asamahu, dan Allah akan memeliharanya.
falan yusibahu makruhun abadan, maka sekali-kali tidak akan menimpa terhadapnya makruhun abadan, yang tidak disukainya selama-lamanya. Seandainya kita tertimpa malapetaka, sakit yang tidak diketahui kapan berakhirnya, terus malapetaka bertubi-tubi silih berganti, tidak ada yang mengetahui kapan berakhirnya. Kok terus-menerus seperti ini? Ada suami istri yang akhirnya stres, anaknya sakit silih berganti, bahkan bareng semuanya masuk rumah sakit. Padahal suami istri dokter, suaminya adalah dokter spesialis penyakit dalam, istrinya dokter umum. Kenapa musibah terus menimpa seperti ini? Lalu dia berasumsi, berprasangka yang tidak baik kepada ART-nya. Ini sing gawe pembantuku. Saya bilang, hendaklah jangan berprasangka yang tidak baik. Perbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketemu suami istri yang suaminya bertugas di rumah sakit daerah, istrinya di Malang, kalau ketemu bertengkar terus. Sampai kemarin saya malu dilerai pertengkaran kami oleh ustadz di pondok anak saya yang pertama. Dilerai. Selalu seperti itu. Mengapa hal ini terjadi? Maka evaluasi diri. Bagaimana ibadahnya kepada Allah. Padahal dari sisi materi sangat luar biasa. Ya. Rumahnya bukan hanya satu. Rumahnya di Jalan Poros. Punya apotek. Subhanallah. Tapi kenapa seperti ini? Hendaklah dia evaluasi. Bingung, gelisah, nggak bisa tidur, macam-macam. Kalau orang menjaga Allah, pasti Allah jaga. Kalau dia selalu mentaati Allah, pasti kesulitan ada solusi yang didapatkan. Karena jaminannya falan yusibahu makruhun abadan. Bukan Allah yang salah, dia yang salah. Sampai-sampai kata si Abdul Razak, walau ijtama alaihi kullu man fil ardi falan yastati'u darrahu bi syai'in. Kalau seandainya semua orang yang ada di permukaan bumi, dari Afrika Selatan hingga Amerika sebelah selatan, dari kutub utara sampai kutub selatan, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, bersatu padu untuk mencederai, mencelakai dengan berbagai macam cara. Kullun man fil ardi falan yastati'u darrahu bi syai'in. Maka sekali-kali mereka tidak akan mampu untuk mencederainya sedikit pun. Tidak akan bisa. Ini yang harus kita tanamkan di hati kita. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menanamkan kepada putra pamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah Ibnu Abbas, ketika masih dalam usia dini, yang Nabi memanggilnya ya hulam
inni u'allimuka kalimat. Nabi memanggilnya dengan ghulam. Ghulam itu usia pasca disapih hingga usia 9 tahun. Itu ghulam panggilannya. Ya ghulam, wahai anak kecil. Nah, bisa seperti itu. Aku ajari kamu beberapa kalimat. Tanamkan kalimat ini di hatimu, di pikiranmu, hendaklah ingat akan kalimat ini. Dan Ibnu Abbas hafal sehingga sampai kepada kita. Jadi pendidikan sejak dini ditanamkan akan keyakinan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada suatu kejadian tanpa Allah menghendaki. Ini sejak awal ditanamkan keyakinan itu. Apa yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas hingga sukses menjadi ulama dari kalangan sahabat? Nabi bersabda kepadanya, wa'alam. Wa'alam. Wa'alam ini adalah bentuk kata kerja perintah yang maknanya i'lamu, ketahuilah. Wafham, fahami. A'rif, hendaklah kamu ketahui. Ini penegasan dari Nabi. Ini ilmu penting untuk kita fahami, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga tidak stres, gampang patah arang, patah semangat, putus asa. Ini generasi kini banyak yang mudah putus asa karena hari-harinya bukan ilmu tapi game. Belajar dulu nge-game, gurunya menjelaskan yang dibuka game. Ya dapat ilmunya apa? Tidak ada yang dia dapat dari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tegaskan, wa'lam annal ummata, bahwasanya al-ummah bukan satu orang. Umat Nabi menyebutnya, law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in, bahwasanya al-ummah bukan satu orang. Kalau mereka seluruhnya umat-umat itu berkumpul, bersatu padu, tidak hanya dari kalangan manusia, dari bangsa jin bekerja sama, bahu membahu, seluruhnya berusaha ala ayyam fa'uka bisyai'in, untuk memberikan kepadamu manfaat bisyai'in, dengan sesuatu yang kecil. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kecuali sesuatu yang kecil itu, apalagi besar. Sungguh Allah telah menetapkan terhadapmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka, begitu pula kalau seandainya mereka bersatu padu untuk mencederaimu, untuk melukaimu, untuk mengganggumu, untuk menimpakan malapetaka kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in, tidak akan bisa membuat sakit kepadamu, tidak akan bisa menimbulkan bahaya terhadapmu, illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad katabahu Allahu alaik, sungguh Allah telah menetapkan hal itu menimpa kepadamu. Alaika itu sesuatu yang tidak baik-baik saja, sesuatu yang membuat hati sedih,
itu Allah telah kehendaki pasti menimpa kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena, wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran yang menulis segala apa yang akan terjadi. Oleh karenanya, kalau sesuatu tidak terjadi, berarti hal itu tidaklah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tidak sebagaimana rumusnya, sebab itu tidak menghasilkan akibat, maka berarti akibat itu tidak ada dalam tulisan catatan yang Allah perintahkan Al-Qalam itu untuk menulisnya. Ada pengalaman jamaah rahimakumullah. Laki-laki ini adalah lelaki yang baik. Di keluarga lelaki ini adalah anak yang paling berbakti, yang paling siap berkorban untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya sulit bayar utang, maka anak ini bilang, utangi mak, aku sing tanggung jawab. Kendaraannya dijual. Dia lebih baik tidak berkendaraan. Bakti sama orang tua. Orang tuanya sangat luar biasa perhatiannya. Kebutuhan apa yang orang tuanya perlukan sangat luar biasa. Kerjanya sukses. Dari segi tampang, masih laku lah dijual. Kekar badannya, di tempat kerjanya sangat disukai oleh atasannya. Karena kalau kerja dia tidak ngukur waktu, tidak menghargai tenaga. Kalau belum selesai tidak berhenti, disenangi dia sama pimpinannya, bertanggung jawab. Bukan ngolor waktu dia. Kalau disuruh tidak pernah mengatakan sebentar, tidak, segera berangkat dia. Walaupun dia capek. Saya tak tidur dulu, tidak ada itu orang ini. Saya pernah bantu dia untuk menikah. Qadarullah, ya. Untuk menikah sudah sama-sama orang tuanya sepakat. Sudah hendak lamaran, terus menerus seperti itu. Masya Allah. Ternyata nggak ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah menikah ketika di dunia. Ibadahnya Masya Allah. Masya Allah ibadahnya. Dia meninggal masih meninggalkan tabungan untuk ibu dan kakaknya bisa umrah Ramadan. Padahal dia nggak sempat umrah. Dia meninggal ketika COVID. Nggak lama. Ya, kena sesak. Biasa kan gejala COVID itu sesak. 3 hari sudah nggak ada umurnya. Upaya-upaya nggak ada untuk bisa dia menikah. Dan dia tidak ada perasaan sedih ketika setelah sepakat semuanya, kemudian pihak calon mempelai mengundurkan diri. Mohon maaf, saya tidak siap untuk melangsungkan pernikahan. Tidak ada, dia tuh gelisah gitu, tidak ada. Menerima seperti itu. Padahal dari sisi finansial, dari sisi tampang, dari sisi tanggung jawab dalam pekerjaan, ya, sangat baik sekali. Saya ikut menelusuri, tanya kepada komunitasnya, selalu menjaga sholat dimanapun dia berada. Tidak ada cacat punya utang, tidak ada. Orang ini sangat disukai oleh teman dan sangat suka berbagi. Dalam keadaan bujang tidak pernah meninggalkan, tidak kurban, selalu kurban dia. Subhanallah, qadarullah, dia Allah kehendaki tidak berpasangan ketika di dunia. Oleh karenanya, jika ada sesuatu yang terluput, jangan sedih, jangan cemas, apalagi stres.
apalagi menuduh orang, berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, saya jujur, saya suka berbagi, saat malam aku kerjakan, tilawatil Quran selalu saya sempatkan, zikir pagi sore saya jaga. Kenapa saya masih seperti ini ya Allah? Katanya engkau itu maha membalas, maha berterima kasih, syakurun halim, syakur. Tapi mana nyatanya ya Allah? Ini sudah dosa seperti itu. Orang ini tidak pernah ada kata-kata menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah belum menikah, meninggal ketika Covid 2021 itu meninggal, belum berumah tangga. Berarti berumah tangga di dunia karena tidak terjadi, maka belum ada catatan di sisi Allah sebagai seorang yang punya istri, punya keturunan di dunia. Kalau di akhirat tidak ada yang jomblo. Di surga itu tidak ada lelaki yang tidak punya pasangan. Tidak ada wanita ahli surga yang tidak punya pasangan. Semuanya Allah pasangkan, dan Allah hadirkan pasangan yang sama sekali pasangannya tidak akan membuat kecewa di dalam hatinya. Pasangan yang sangat istimewa, yang abadi dalam keperawanan. Urban atraba. Jamaah rahimakumullah. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firrukhai. Hendaklah kalian senantiasa mengenali Allah ketika kalian dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan punya jabatan, dalam keadaan kuat. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengenali Allah dalam keadaan lapang? Kata ulama, tahabbab ilaihi biluzumi ta'atihi wajtinabu mukhalifatuhu. Hendaklah kalian benar-benar tahabbab ilaihi, benar-benar mencintainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kecintaan kamu di kala lapang itu kepada Allah. Dengan cara apa? Biluzumi ta'atihi. Dengan selalu taat kepadanya. Wajtinabu mukhalifatuh. Menjauhi perilaku yang menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengumpat, mencela, menghina, merendahkan orang lain, membodoh-bodohkan orang, nantang-nantang orang, petenteng sama orang, itu perbuatan yang menyelisihi. Kalau itu dilakukan, kamu nggak cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengenali Allah di kala lapang, ya'rifka fi syiddati, kata Nabi. Pasti Allah selalu mengenalimu ketika kamu dalam kesulitan. Ketika kamu dalam kesulitan, ketika kamu dalam kesempitan, ketika kamu diancam orang, ketika kamu dalam bahaya, Allah akan menolong, akan melindungi kepadamu. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah simpangkan terhadapmu, ini diingatkan kepada Ibnu Abbas yang masih berstatus gulam. Inna ma akhta'aka, sesungguhnya apa yang
Allah singkirkan, Allah jauhkan darimu, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpa kepada, tidak akan mengenaimu. Kalau Allah menolongmu, peluru yang mengarah, yang diarahkan oleh musuh, tidak akan bisa melukai terhadapmu. Ini keyakinan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang Allah kehendaki menimpa, tidak akan ada orang yang bisa menyimpangkan. Ada orang naik kendaraan kerubuhan ranting. Kalau ranting masih mending, kerubuhan pohon. Saya pernah saksikan di depan saya berkendaraan, naik motor. Tiba-tiba pohon palem itu tugel bagian atas, nggak ada angin. Itu mengenai orang di depan saya. Saya sempat ingin lihat itu, siapa sih ini? Qadarullah, anaknya lihat tampang dia tidak pakai helm, celanaan pendek, ya, malam-malam di atas jam 9, tidak pakai helm, modelnya seperti itu, bukan orang yang taat kepada Allah, kena dia tak. Motornya remuk, 2 orang berboncengan remuk. Malam itu potong tugel, gak ada angin. Kebetulan itu sudah dicatat oleh Allah. Mati karena palem itu tugel, gak ada angin. Ini adalah sesuatu yang hendaknya kita ambil pelajaran. Apa yang Allah kehendaki menimpa, tidak akan ada orang yang menyimpangkan. Wa'lam, kata Nabi, annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah, fahami, tanamkan di hati, pertolongan itu bersama kesabaran. Siapa ingin Allah menolongnya, pastikan sabar menjadi kepribadian. Annan nasra ma'as sabri. Ini rumus pasti. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya jalan keluar akan didapat ketika orang itu sabar saat musibah datang. Wa anna ma'al usri yusran. Bahwasanya bersama kesulitan, yakinlah akan ada kemudahan. Jamaah rahimakumullah, kata ulama dari hadis ini memberikan kepada kita al-bisyara bin nasri idza tahaqqaqa as-sabru. Kabar gembira pertolongan pasti didapatkan ketika seseorang telah merealisasikan sabar itu dalam kenyataan. Enggak hanya jadi semboyan. Sabar direalisasi, diamalkan menjadi kepribadian, pertolongan pasti didapatkan. Wabil faraji idza ishtadda al-karbu, dan akan diberikan jalan keluar walaupun dia dalam keadaan susah. Ini pelajaran penting yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan untuk jadi pelajaran bagi kita mengenai 3 golongan orang yang terkurung di dalam gua, yang tidak mungkin dia bisa keluar dari gua itu. Dia terdampar di dalam gua itu ketika hujan lebat.
Ini proses kesulitan. Dia mencari tempat berteduh, akhirnya ada lubang besar. Masuk ke dalam ternyata gua. Ternyata pintu gua itu tertutup oleh batu besar. Ini adalah bentuk pertolongan Allah kepadanya. Tapi dia punya kesulitan. Karena kalau di luar dia ke gelundung waktu, habis dia. Dia ke gua, kemudian pintu gua itu tertutup batu besar. Didorong-dorong tidak bisa. Kalau dia berprasangka yang tidak baik kepada Allah, tentu bertanya, kenapa ya Allah? Aku ini kan sudah berbuat kebaikan. Tapi tidak sama sekali. Berusaha dia untuk mendorong. Setelah reda hujan, didorong sekuat tenaga. Bertiga, tidak bisa. Kata salah satu, tidak mungkin kita bisa keluar dan selamat dari terdampar di gua ini. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keimanan yang tertanam. Kecuali hanya Allah yang bisa mengeluarkan. Sekarang, mari di antara kita mengingat pernah punya kebaikan apa? Sekecil kebaikan bisa menjadi sebab mendapat pertolongan. Makanya orang yang beriman tidak pernah mengecilkan amal salih. 1000 cuman malu aku mosok nglebono kotak 1000. Aku nek tuku cilok itu paling ndak 5.000, 1000. Masa aku nglebono 1000? Berarti dia meninggalkan berbuat baik karena orang itu riya namanya. Tidak pernah orang yang beriman menganggap remeh kebaikan yang dilakukannya. Maka masing-masing mengingat-ingat yang dianggapnya amalan itu adalah amalan istimewa. Yang satu ingat. Iya, saya ingat. Pada suatu hari aku memerah susu. Aku niatkan susu yang aku perah dari ternak yang aku miliki adalah untuk ibu bapakku. Aku antar susu di gelas yang penuh itu. Ternyata ibu bapakku telah tidur. Aku tidak ingin mengganggu istirahatnya. Ini adalah amal saleh ini. Ya, nah wong istirahat, apalagi terlihat sangat lelap, ojo gawe suara-suara sing ganggu, sing pintu itu grek atau totok atau breng. Ini untuk anak-anak ini kalau ada orang istirahat. Oh, sangat penat sekali. Jangan ganggu dia. Apalagi tiba-tiba dia bunyikan sesuatu yang keras. Aku tidak ingin mengganggu. Padahal membawa minuman spesial untuk ibu bapaknya. Kemudian dalam keadaan ibu bapakku tidur, susu yang aku perah itu tetap ada di tanganku. Sabar bertahan ya. Wah, turu tahu bebes. Enggak. Spesial untuk orang tuanya. Lalu anaknya merengek, ingin susu itu. Aku tidak ingin memberikan susu ini kecuali untuk ibu bapakku terlebih dahulu. Anaknya yang menangis. Diabaikannya, menunggu hingga akhirnya ibu bapakku bangun. Aku haturkan susu di tanganku yang terus-menerus aku pegang itu kepadanya. Kemudian ibu bapakku meminumnya hingga habis. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan engkau ridha,
dan menjadi amal salih. Aku memohon kepadamu ya Allah, dengan sebab amalan itu Engkau bukakan pintu gua yang tertutup batu itu. Akhirnya batu itu bergeser. Bukan didorong. Doa itu luar biasa. Bergeser. Mereka berusaha keluar, belum bisa keluar. Ayo silahkan di antara kalian lagi. Insya Allah sudah paham. Masa dianukan semua? Gak usah ya. Apa semuanya disampaikan? Riwayat sahih ini. Disampaikan apa gak usah? Ini penting ya. Yang kedua adalah seorang yang dia sangat-sangat mencintai seorang wanita, sangat luar biasa, dan kecintaannya bukan bertepuk sebelah tangan. Kecintaannya gayung bersambut, tumbuh oleh tutup, sama-sama suka. Kemudian pada suatu hari dia datang menemui untuk bisa memberikan kepadanya pinjaman uang karena orang tuanya dalam keadaan kesulitan. Lalu si lelaki ini mengatakan, aku pun mengajukan persyaratan, aku mau memberi kepadamu sesuai dengan permintaanmu, berapapun yang kamu minta, dengan syarat kehormatanmu untuk diberikan kepadaku. Lalu wanita itu telah menyerahkan dirinya. Saat keempat ujung telah pada tempatnya. Ini indahnya di dalam Islam. Tidak mengeluarkan kata-kata vulgar. Empat ujung. Empat ujung itu apa kira-kira? Dua tangan, dua kaki. Empat ujung telah pada tempatnya. Ini Islam, nggak vulgar, bukan divideokan, bukan malah buat konten untuk itu. Sekarang kan banyak konten-konten, tidak vulgar sama sekali. Orang sudah mengerti itu. Bersatunya empat ujung pada badan. Jamaah rahimakumullah, saat hendak eksekusi, wanita itu berkata, janganlah kamu robek, melainkan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kamu kepada Allah. Kata-kata si wanita ini, jangan robek kecuali dengan haknya Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Haknya Allah apa itu? Ya, ijab kabul, akad nikah yang dinikahkan oleh si wali. Kiai itu bukan wali. Kadang-kadang orang, aku harus dinikahkan sampai kiai. Siapa kiai? Bapakmu dah? Bapakmu apa tutu? Bukan kiai. Kiai itu bukan wali. Kalau wakil boleh. Wakil boleh. Wali, wakil, kiai. Boleh. Ya, wakil. Nanti ada serah terima wakil. Tapi kalau kiai nikahkan, nggak ada serah terima dari wali yang sesungguhnya, maka itu perzinaan itu. Karena Nabi dengan jelas mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah tanpa ada wali. Ya. Wali di sini adalah bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada,
saudara laki-lakinya. Kalau saudara laki-lakinya nggak ada, saudara ayahnya. Kalau tidak ada, ya boleh anaknya jadi wali, anaknya laki-laki. Kemudian ditinggalkan semuanya. Langsung dikatakan takutlah kepada Allah itu derdek dia. Nggak ada lagi nafsu untuk itu. Nggak mengatakan sudahlah gampang nanti kita istighfar. Nggak begitu. Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa ya. Apalagi mengatakan nggak usah khawatir, aku itu dijamin swarga. Walaupun berzina, surga tempatku. Karena aku ini bukan orang sembarangan. Ini jamaah rahimakumullah. Aku adalah orang terhormat. Leluhurku orang terhormat. Aku sudah dijamin surga. Itu iblis itu yang berupa manusia itu. Tidak ada sesuatu yang haram menjadi halal karena keturunan. Tidak bisa. Halal itu kalau sudah nikah. Kalau sudah nikah, yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya itu dosa menjadi pahala. Bukan hanya menatap, nyenggol kulitnya, seneng-seneng berpahala. Ini kalau sudah nikah. Sehingga ketika ditinggalkan, ya Allah, kalau aku tinggalkan semuanya dan orang itu mengambilnya karenamu ya Allah dan engkau ridha, tidak jadi meninggalkan maksiat itu termasuk amal salih. Maka mohon batu itu untuk engkau hilangkan. Bergeser lagi tapi belum bisa keluar hingga orang yang ketiga. Tapi sudah azan, insyaallah disambung yang akan datang. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم